solusinya bagaimana? Nah, tentunya karena Nabi Musa itu adalah seorang Nabi dan Rasul, setiap mendapati permasalahan senantiasa bermunajat mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ceritanya itu suruh untuk mencari menyembelih sapi. Itu kan setengah ayat juga. Terus tidak langsung dilaksanakan. Pokoknya sapi aja sebenarnya, mau jantan kayak, mau betina kayak, mau limosin kayak, mau mental kayak, mau bego kayak, terserah. Yang penting sapi. Gara-gara nanya lagi, akhirnya pertanyaan itu mempersulit sang penanya, mempersulit dirinya sendiri. Jadi akhirnya apa? Bani Israil itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya adalah untuk menghindari perintah, justru malah terjerat oleh pertanyaan sendiri. Nah, ini digambarkan di dalam Al-Quran. Silahkan dibuka surah Al-Ma'idah halaman 124, surah Al-Ma'idah ayat 101. Baik, kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Ayat berikutnya, qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, la, jangan, tas'alu, kalian menanyakan, an, tentang asya'a, segala sesuatu, hal-hal, itu beda, yang jika dijelaskan lakum, untuk kalian, tasukum, akan menyusahkan kalian. Wa'in, dan jika tas'alu, kalian menanyakan anha, tentangnya, hina, ketika yunazalu, diturunkan Al-Quran pada zaman Nabi, tubda lakum, niscaya dijelaskan untuk kalian. Afallahu, Allah telah memaafkan anha, dirinya, maka jangan kalian tanya lagi. Wallahu, dan Allah ghafurun, maha pengampun, halim, maha penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah maha pengampun, maha penyantun. Baik, latar belakang ayat ini turun sebab nuzulnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah dan bersabda kepada kaum muslim, wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji. Kemudian salah seorang sahabat, yaitu Muhsin al-Asadi, berdiri dan bertanya, apakah diwajibkan pada setiap tahun, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, seandainya aku mengatakan ya, maka itu berarti aku telah mewajibkannya. Dan seandainya aku telah mewajibkan, namun kalian tidak melakukannya, maka itu berarti kalian telah tersesat. Karena itu, diam dan janganlah bertanya kepadaku tentang apa yang tidak kuperintahkan kepada kalian. Karena sesungguhnya umat sebelum kalian telah binasa, dikarenakan mereka banyak bertanya dan mengingkari nabi-nabi mereka. Lalu turunlah ayat ini. Terus ayat 102, terjemah bebas saja. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir. Bukan nanya, malah setelah diterangin mengingkari. Jadi pertanyaan itu adalah sebagian dari ilmu. Ada ungkapan as-su'al nisful ilmi. Pertanyaan itu adalah bagian daripada ilmu. Tapi pertanyaan yang bagaimana? Pertanyaan oleh para ulama jangan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi nanya itu kayak para sahabat. Kalau datang kepada Rasulullah SAW, yang Rasulullah tunjukkan padaku amal yang mengantarkan ke surga. Kan enak kan? Jadi nggak nanya sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan dirinya. Kadang orang itu motivasi bertanya sebenarnya adalah untuk mencari hal yang tidak diketahui. Satu, itu yang bermanfaat. Kemudian ada orang nanya untuk ngetes, ada orang nanya untuk macam-macam lah motivasinya itu. Jadi pertanyaan yang bermanfaat, pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang bermanfaat untuk dirinya. Misalnya saya tanya ke Mas Toto, caranya gimana sih kalau malam itu gak main HP, biar kita cepat tidur, terus malam jam 3:30 itu bisa bangun qiyamul lail. Nah, itu baru pertanyaan yang bermanfaat. Nah, itu kadang tanyanya yang buatan gak ada kaitannya dengan dirinya. Gitu. Jadi
Jadi itu dikritik, itu dicap oleh Al-Quran, jangan menanyakan sesuatu yang boten-boten. Pada giliran yang ketika dijelaskan justru malah menyulitkan. Itu teguran